Ketika seorang siswi SMA yang berani menyuarakan pendapatnya di depan seorang gubernur, seluruh Indonesia bukannya malah bangga. Tetapi yang terjadi justru siswi tersebut dibully satu di Indonesia, dijatuhkan, bahkan jejak digitalnya pun dikuliti habis-habisan. Kenapa masyarakat kita tidak bisa menghargai seorang siswi yang berani berbeda pendapat dan menyampaikannya dengan tepat? Mari kita bahas. Baru-baru ini ada seorang siswi SMA yang viral. Viralnya itu disebabkan mempertanyakan kebijakan wisuda sekolah dan mempertanyakannya itu langsung di hadapan seorang gubernur Jawa Barat. Siswi tersebut menyampaikan pendapatnya dengan sangat lugas, dengan sangat kritis, dan menurut saya cukup percaya diri ketika menyampaikan pendapatnya tersebut. Tetapi di sini saya melihat reaksi publik yang justru sangat mengejutkan sekali. Mengejutkan bagaimana? Ya, reaksi publik dari ada yang menyebut dia kurang ajar, sampai ada yang menggali masa lalunya. Berbagai macam jejak digitalnya itu digali habis-habisan. Ya, semua itu dilakukan hanya karena satu hal. Menurut saya pribadi, karena siswi tersebut berani berbeda pendapat dengan sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia. Sebetulnya ini bukan soal tentang wisuda. Ini tentang bagaimana wajah pendidikan kita, yaitu pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sistem dan masyarakat kita ini masih lebih menyukai seorang murid yang hanya patuh dan diam, bukan seorang murid yang kritis dan berani bertanya. Hal ini bisa kita lihat ketika ada seorang siswi yang dimana siswi tersebut menyampaikan pendapatnya. Dan menurut saya pribadi, cara menyampaikan pendapatnya itu sudah tepat, tidak hanya nyinyir di berbagai macam media sosial. Jadi langsung face to face, ketemu langsung terhadap pemerintahan yang ada di sana, yaitu Gubernur Jawa Barat. Dan ini sudah sangat tepat sekali. Tetapi respon dari sebagian besar masyarakat kita itu malah sebaliknya, tidak bangga. Karena bagian masyarakat kita itu ada yang membuli, ada yang membuat meme-meme, ada yang mengkuliti habis jejak digitalnya siswi tersebut. Di sini saya menyebutkan bahwasanya memang masyarakat kita itu belum siap atau tidak menyukai sistem pendidikan kita, dan sebagian masyarakat kita itu secara tidak langsung tidak suka terhadap murid yang kritis, tapi lebih suka terhadap murid atau siswa yang patuh dan diam ketika terjadi perbedaan pendapat. Kritik menurut sebagian masyarakat kita, kalau kita melihat dari apa yang terjadi, yang dialami oleh siswi tersebut, itu kritik dianggap membangkang. Pendapat yang berbeda dianggap kurang ajar. Jadi di sini sekolah atau masyarakat kita itu bukan suatu tempat yang aman untuk berpikir kritis. Ketika terjadi ada perbedaan pendapat yang dimana perbedaan pendapat tersebut itu bertentangan dengan mayoritas yang ada di masyarakat kita, ya siap-siap untuk dibully saja. Padahal kita di sekolahan itu sudah diajarkan PPKN, sudah diajarkan tentang HAM, sudah diajarkan tentang makna-makna demokrasi. Tetapi ketika melihat seorang mahasiswa yang mengucapkan perbedaan
pendapatnya itu secara blak-blakan, maka ya langsung ada respon disuruh diam karena apa ya? Karena kurang sopan santun. Kalau kita lihat dari sudut pandang budaya, sebetulnya kita ini masih hidup dalam bayang-bayang feodalisme, yang dimana anak-anak muda yang dianggap tidak pantas mengkritik orang yang lebih tua, apalagi seorang tersebut adalah seorang penjabat. Kita ini negara demokrasi, tapi banyak masyarakat kita yang berperilaku itu masih sangat feodal sekali. Anak muda dianggap tidak punya hak untuk menyanggah orang tua, apalagi orang tua tersebut mempunyai jabatan tertentu. Kalimatnya bisa jadi mungkin benar, tetapi kalau statusnya itu lebih rendah, langsung dari sebagian besar masyarakat kita itu langsung menganggapnya itu sesuatu yang tidak sopan dan bahkan tidak mempertimbangkan apa yang diucapkan seseorang atau anak muda tersebut. Sebetulnya ini bukan hanya tentang budaya rasa malu saja. Ini menurut saya pribadi ada suatu budaya bungkam yang dimana kita tidak terbiasa dengan adanya budaya diskusi. Kita mungkin terbiasa dengan adanya budaya menunduk, budaya patuh, budaya asal bos senang. Lah, di kepala banyak orang Indonesia itu menganggap bahwasannya penguasa-penguasa kita itu adalah seorang raja. Sehingga ketika seorang raja, ketika seorang pemimpin, seorang yang dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi, itu tidak boleh dikritik. Apalagi si pengkritik ini hanya seorang anak siswi SMA. Walaupun isi kritiknya itu jelas, datanya kuat, niatnya tulus, tetap saja kritik tersebut dianggap melawan dan tidak sopan oleh sebagian besar masyarakat kita. Hal ini kalau kita bercermin tentang apa yang diutarakan oleh siswi SMA yang berbeda pendapat tentang adanya wisuda. Lah, respon dari masyarakat kita itu bukan mengapresiasi bahwasanya siswi tersebut telah menunjukkan keberanian perbedaan pendapatnya. Tetapi malah yang diserang itu pribadinya. Pribadi yang bagaimana? Ya, semua jejak digitalnya itu dikuliti bahwasanya siswi tersebut pernah menjadi bintang iklan salah satu platform pinjaman online dan lain sebagainya dan seterusnya. Jejak digitalnya dikuliti. Lah, hal ini membuktikan bahwasanya memang masyarakat kita itu belum siap dengan seorang siswi yang berjiwa kritis, apalagi yang dipertanyakan, apalagi yang dikritisi itu adalah seorang penjabat. Kemarin juga ada suatu peristiwa ketika terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dimana mahasiswa pada waktu itu mengkritik tentang kebijakan DPR yang mau mensahkan rancangan undang-undang TNI. Nah, di situ juga di berbagai macam platform media itu juga banyak yang mengatakan bahwasanya mahasiswa itu cara mengkritiknya tidak sopan, mahasiswa itu kok kurang ajar, membuat keonaran, bikin macet jalan dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, di sini itu sangat miris sekali ketika kita sebagai besar masyarakat itu mendambakan bahwasanya seorang siswa itu harus kritis, berpikir, mempunyai pemikiran kritis. Seorang siswa itu harus cerdas dalam menyampaikan pendapat. Lah, ketika ada siswa-siswa yang mempunyai potensi-potensi itu, maka respon sebagian besar masyarakat kita malah justru sebaliknya menyuruh untuk diam. Karena apa? Ya dianggap kurang sopan santun. Dianggap melawan seseorang yang lebih tua darinya. Lah, akibatnya apa? Ya akibatnya ketika anak-anak muda yang kritis ini itu
langsung dibungkam ketika ngomong, bukan idenya itu bukan diuji. Oh, apa yang dibicarakan anak muda ini benar atau salah, bukan diuji seperti itu, tapi langsung dibungkam dan pribadinya bahkan dihancurkan seperti yang sudah dirasakan oleh siswi SMA yang mengkritik atau mengutarakan pendapatnya kepada Gubernur Jawa Barat saat ini. Kita biasanya di berbagai macam platform media sering mengutarakan bahwasanya anak-anak itu harus berpikir kritis, anak-anak itu harus berani berpendapat, mengemukakan pendapatnya secara berbeda, harus berani. Tetapi ketika ada yang sungguh-sungguh berpikir kritis, sungguh-sungguh mengutarakan perbedaan pendapatnya, kita sebagian besar masyarakat kita itu malah menindasnya. Lah, ini bukan salah siswi itu sebetulnya, bukan salah murid tersebut sebetulnya. Ini adalah sebuah kesalahan sistem yang dimana sistem tersebut ada salah satu budaya kita yang dimana budaya kita itu tidak bisa melihat atau tidak bisa menghargai keberanian siswa atau keberanian seorang siswa ketika mengutarakan pendapatnya. Nah, netizen Indonesia itu sangat aneh sekali. Saat anak muda diam, dibilang mereka itu kurang aktif. Generasi sekarang itu apatis, Gen Z itu sangat lemah sekali. Anak-anak muda diam. Tapi ketika ada seseorang yang berani berbicara di depan umum, malah respon sebaliknya. Dibantai habis-habisan, dikuliti habis-habisan, jejak digitalnya diungkap sedemikian rupa. Kita ini lebih suka drama daripada argumen yang tepat, lebih cepat menghujat daripada memahami, lebih senang membongkar masa lalu seseorang daripada menyimak isi pikiran dari seseorang tersebut. Dan yang paling ironis, banyak yang melakukan itu sambil melabeli apa? Yang melabeli moralitas, yang dimana ketika seseorang tersebut membuli, merendahkan siswi yang berbeda pendapat itu dengan kata-kata kamu nggak sopan, kamu harus tahu diri, kamu itu loh cuma bintang judul dan lain sebagainya. Nah, itu berlindung di balik moralitas yang dimana seolah-olah dia itu mengajarkan moralitas, tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan itu telah membungkam masa depan siswa itu dengan tidak boleh berbicara kritis, dengan tidak boleh berpikir secara kritis. Atau malah sebaliknya, justru mereka-mereka yang membungkam, netizen-netizen yang membungkam, yang tidak memperbolehkan siswa atau siswi itu berbeda pendapat, justru mereka ini menurut saya pribadi itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai adab. Ya, karena menurut saya berbeda pendapat itu bukanlah dosa, tapi mengkritik dengan perbedaan pendapat itu bukan merupakan dosa. Yang merupakan dosa itu ya ketika ada seseorang yang mengkritik atau seseorang yang berbeda pendapat itu malah dicemooh dan seseorang itu dijatuhkan secara personalnya, bukan secara pemikirannya. Oke Sobat Ila, di ujung video kali ini saya akan menyimpulkan jangan pernah menyalahkan siswi yang berani berbeda pendapat itu. Salahkan sistem yang membuat keberanian siswi itu menjadi sebuah kesalahan. Salahkan masyarakat yang lebih suka penurut daripada pemikir. Menurut saya pribadi, siswi yang menyampaikan pendapatnya kepada Gubernur Jawa Barat itu bukan simbol kurang ajar. Menurut saya pribadi, dia adalah simbol dari kegagalan kita. Kegagalan apa ya? Kegagalan sebagai orang dewasa, kegagalan sebagai pendidik, kegagalan sebagai warga negara yang dimana tidak bisa menghargai perbedaan pendapat, tidak bisa menghargai seorang pemikir-pemikir kritis. Kalau anak muda cerdas dan seberani itu justru dibungkam,
maka ya jangan harap bangsa ini akan pernah melahirkan generasi emas. Jika kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini maju, maka berikanlah ruang berpikir yang sangat luas, bukan malah dibungkam. Nah, siswi yang mengutarakan pendapatnya itu bukan musuh kita. Dia itu malah sebagai cermin bahwa pendidikan kita, cermin untuk apa ya? Cermin bahwasanya pendidikan kita saat ini itu hanya melahirkan masyarakat yang memang belum siap untuk menerima perbedaan pendapat. Maka dari itu saatnya kita berubah. Oke Sobat Ilah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kritik dari anak-anak muda itu harus dibatasi demi sopan santun, atau justru ini waktunya kita belajar mendengarkan, bukan sekedar menuntut untuk diam? Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia kekurangan ruang aman untuk berani berpendapat.